Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat maghrib yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita kembali untuk kita sama-sama kumpul di salah satu rumah dari rumah-rumahnya, guna kita insyaallah setelah salat maghrib, sementara menunggu waktu isya, kita belajar sedikit tentang agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan muamalah kita. Padahal malam niki sebenarnya malam sibuk lungguh niki, Masya Allah ya, menjemput jemaah haji niki. Banyak keluarga yang pulang malam niki, tapi alhamdulillah kita bisa kumpul di sini untuk melanjutkan pengajian kita, alhamdulillah. Rahimani wa rahimakumullah, malam niki kita akan baca silsilah akhlak Islamiyah yang ketiga, akhlak agama Islam yang ketiga, yaitu tentang al-ulfah. Al-ulfah niki, al-ulfah niki memang sebuah kata yang sulit yang menerjemahkannya ya, luas sekali maknanya sebenarnya. Yang coba cek di kamus-kamus bahasa Indonesia ya, maka diterjemahkan ulfah itu dengan terjemahan ramah, kemudian akrab, kemudian bersatu dan bersahabat. Seperti itu diterjemahkan al-ulfah, yaitu dia ramah, kemudian akrab, kemudian bersahabat, kemudian bersatu. Ya, dalam bahasa Arabnya satu kata ulfah. Kira-kira dalam bahasa Indonesia satu kata, tapi kira-kira yang maknanya ada unsur ramahnya, kemudian akrab, kemudian dia bersahabat dan menyatu, supel gitu ya. Masih ruanaka nggih, telah yang mikirang dia napi ulfah niki. Jadi dia ramah, napi lawan ramah,
Ramah lawannya cuek nih dengan oke. Cuek nggih, enggak mau tahu. Nggih, ketus gitu. Nggih. Kemudian ya ini kemudian bersahabat lawannya Nabi memusuhi. Sedangkan ulfah niki ngajak kita bersahabat, berteman. Kemudian bersatu, lawan bersatu Nabi pecah. Ulfah ini yaitu bersatu. Dia menyatu, dia bersahabat, dia ramah, dan dia akrab. Dan niki ulfah. Dan itu adalah akhlak Islam. Islam diantara akhlak yang diajarkan adalah orang-orang ini agar dia ramah, dia bersahabat, dia akrab, dia bersatu. Tidak justru cuek, tidak justru bermusuhan, tidak justru menjauh, gak mau sama orang. Tidak seperti itu Islam. Islam nyuruh kita ramah, akrab, bersatu dan bersahabat. Satu kata dalam Islam namanya ulfah. Nabi namanya ulfah. Ya, dari kata alifun, orangnya namanya alif. Orang yang ramah, orang yang bersahabat, orang yang akrab. Nah, niki diantara akhlak Islam yaitu al-ulfah. Ya, kita dianjurkan untuk bersifat ramah, bersifat akrab, bersahabat dan seterusnya. Salah seorang ulama tafsir, atau dia juga bisa ulama bahasa, yaitu Ar-Raghib Al-Asfahani, dalam kitabnya Mufradatu Alfadhil Quran, beliau mengatakan al-ulfatu hiya ijtima'un ma'a iltima'in wa mahabbatin. Ulfah itu adalah, kata beliau, yaitu ijtima', sifat bersatu, ma'a iltimam, yang disertai dengan keserasian, wa mahabbatin, dan disertai dengan rasa cinta. Jadi dia bersatu karena ada keserasian dan disertai dengan rasa cinta, saling mencintai. Ini dia ulfah niki. Dia bersatu dengan orang, berteman dengan orang, akrab dengan orang, ya, karena ada keserasian dan didasari oleh rasa cinta tadi. Niki ulfah, ya, yang kita dianjurkan oleh agama kita. Nah, mungkin setelah kita ketahui makna ulfah, berikutnya adalah targhibun fil ulfah. Beberapa motivasi dalam syariat kita yang menganjurkan kita memiliki sifat ulfah. Minal Quran, dari Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah seluruh kalian bersama-sama, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Jangan berpecah belah, jangan berpencar, tapi berpegang teguhlah dengan tali Allah. Menyatulah di atas tali Allah. Nabi tali Allah, ulama tafsir mengatakan tali Allah adalah Al-Quran. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran itu. Semua kalian jami'an, barang-barang nanti ya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah, jangan berpecah belah. Al-Imam Al-Qurtubi, ulama tafsir, menafsirkan ayat niki, beliau mengatakan wallahu ta'ala ya'muru bil ulfah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita berulfah, bersatu, berdekat-dekatan, berakrab-akraban, wa yanha 'anil furqah. Dan ayat ini melarang kita berpecah, melarang kita saling menjauhi, saling membelakangi. Ayat ini memerintahkan kita bersatu dan melarang kita berpecah. Li'annal furqata halakatun, karena perpecahan itu adalah kebinasaan itu. Kalau sudah berpecah, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadits-hadits Nabi SAW, itu kebinasaan, kata beliau.
wal jama'ata najatun, dan persatuan berjamaah ini adalah keselamatan, gitu. Berarti di ayat ini Allah memerintahkan kita berulfah, bersatu, berakrab, berteman, bersahabat, jangan saling membelakangi, jangan berpisah, jangan berpencar, jangan melepas tali Allah. Nabi tali Allah tadi Al-Quran. Niki ayat pertama, motivasi, anjuran agar kita berulfah. Kemudian yang kedua, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Quran surah Ali Imran ayat 103. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Mana di antara nikmatnya? Idz kuntum a'daan, di saat kalian dulunya bermusuh-musuhan. Dulunya kalian bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah menyatukan hati-hati kalian, mengulfah hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah tadi menjadi bersaudara. Al-Imam As-Suyuti di saat menafsirkan ayat niki, beliau mengatakan idz kuntum a'da'a, ingatlah di saat kalian bermusuhan dulu, idz kuntum tadzabahuna fiha, ingatlah di saat kalian dulu saling sembelih. Subhanallah. Ingatlah di saat dulu kalian saling sembelih, ya'kulu syadidukum dha'ifakum, di saat orang yang kuat dari kalian itu memakan orang yang lemah dari kalian. Itu dulu kondisi kalian. Hatta ja'allahu bil Islam, sehingga kemudian Allah mendatangkan agama Islam bagi kalian. Fa'akha bihi bainakum, dengan Islam itu kalian menjadi bersaudara. Wa allafa bihi bainakum, kemudian Allah mengulfah antara kalian, yaitu Allah menyatukan antara kalian. Kemudian beliau mengatakan, ama wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Dia. Innal ulfah, ketahuilah sesungguhnya ulfah itu la rahmah, benar-benar rahmat Allah ulfah itu. Wa innal furqata, kata beliau, dan sesungguhnya perpecahan itu, perpisahan, perselisihan, saling membelakangi, la'adzabun, benar-benar itu adalah azab, kata beliau. Berarti ayat ini memerintahkan kita untuk berulfah, bersatu, bersahabat, bertemanan, berakrab. Kenapa? Karena itulah dia rahmat. Rahmat itu. Lawannya apa? Bermusuhan, saling membelakangi, berpecah, berselisih. Dan kalau itu terjadi, maka itu adalah azab. Nah, niki dua ayat, dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang memerintahkan kita untuk berulfah, memiliki sifat ulfah, yaitu dekat, kemudian akrab, bersahabat, bersatu, ya, dianjurkan kepada kaum muslimin. Kemudian makin dari sunnah, dari hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Beliau bersabda yang artinya seorang mukmin itu adalah orang yang ya'laf wa yu'laf, yaitu orang yang berteman dan ditemani. Berteman dan ditemani.
wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Kemudian beliau mengatakan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak berteman dan tidak ditemani. Nabi kenana niki. Jadi seorang mukmin itu dia berteman, dia berbaur dengan orang, bergaul bersama-sama, dia bersatu dia dengan orang. Itu mukmin, enggak dia menyendiri, enggak mau tahu urusan orang, enggak. Mukmin itu bergaul dengan yang lain. Wa yu'lab, dan dia juga ditemani oleh orang. Orang datang kepadanya, orang mengunjunginya, orang berteman dengannya karena dia orang baik. Dia bisa bersahabat, akhirnya dia disahabatin. Itu orang mukmin. Bukan dia hidup menyendiri, menjauh dari orang, enggak. Dia berteman dan ditemani. Kemudian beliau mengatakan wala khaira, tidak ada kebaikan pada orang yang la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak berteman dan tidak ditemani. Ini sahang diri. Dia memilih berbaur, nggak mau berteman, menyendiri aja. Di sebelah ada orang kepaten, nggak mau tahu dia. Ada orang begawe, nggak mau tahu, menyendiri. Tidak ada kebaikan pada orang seperti ini. Wala yu'laf, dan dia tidak ditemani. Kenapa? Karena orang takut akan keburukannya, sehingga orang menjauh darinya. Mukmin itu nggak begitu. Mukmin adalah orang yang berteman dan ditemani, orang yang berbaur dan orang lain berbaur dengannya. Itu orang yang beriman. Al-Imam Al-Munawi menjelaskan hadis ini dalam kitab beliau Faidul Qadir. Beliau mengatakan al-mu'minu ya'lafu wa la yu'laf. Seorang mukmin itu berteman dan ditemani li husni akhlaqihi, karena saking bagusnya akhlaknya. Wa suhulati taba'ihi, karena dia mudah diajak bergaul. Wa layyini janibihi, dan karena dia berlemah lembut. Jadi dia mudah bergaul dan orang juga bergaul dengannya karena dia bagus akhlaknya. Karena dia mudah diajak bergaul, berbaur, mudah. Kemudian dia lemah lembut orangnya. Kemudian beliau mengatakan wala khaira fiman la ya'lafu wa la yu'laf, dan tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bergaul, tidak berbaur, tidak berteman dan tidak ditemani. Ini tidak ada kebaikan padanya. Maksudnya kata beliau li dha'fi imanihi, karena lemahnya imannya orang ini, ya, wa usri akhlaqihi, karena saking sulitnya akhlaknya orang ini sehingga nggak ada yang mau berteman dengannya. Wa su'i taba'ihi, karena tabiatnya yang buruk sehingga orang nggak mau berteman dengannya. Jadi mukmin, seorang mukmin sejati adalah mukmin yang dia berteman dan ditemani. Berarti hadis ini secara langsung menyuruh kita berteman, dekat dengan orang, ramah, ya, bersahabat, bukan justru menyendiri, menjauh dari manusia. Karena menyendiri dan tidak berteman, maka tidak ada kebaikan pada dirinya. Niki hadis, ya, yang jelas sekali, sharih sekali, menganjurkan kita untuk berbaur, berteman, dekat dengan orang dan bersatu bersama kaum muslimin yang lain. Hadis kedua, qala Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik menceritakan, in kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna, kadang-kadang beliau berbaur dengan kami, kata Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik niki? Dia adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kira-kira selisih usia beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi Anas bin Malik di saat Nabi kita hijrah ke Madinah, ibunya yaitu Ummu Sulaim
menyerahkan Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhidmahnya. Dan saat itu usia Anas 10 tahun para jemaah, 10 tahun. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat hijrah berapa usianya? Ya? Berapa usia beliau kira-kira? 50 berapa kira-kira? Nah, 53 betul. Usia beliau 53 sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik usianya berapa? 10 tahun. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya 53 tahun, Anas usianya 10 tahun. Sudah bisa lihat perbedaan usia niki. 10 tahun kelas berapa niki? Kelas 3 SD mungkin, kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sudah 53 tahun. Mungkin kita 53 tahun sudah kakek-kakek kayaknya. Nah, Anas mengatakan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaur bersama kami. Berarti beliau ini juga bercandanya, beramah-ramahnya bukan hanya kepada yang seusia, selevel, sampai ke anak-anak pun beliau ini dikenal ramah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan di sini Anas bin Malik mengatakan hatta yaqula li akhin li saghirin, sampai bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada adik saya yang lebih kecil, beliau mengatakan, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Beliau mencandai adiknya Anas bin Malik dengan mengatakan, wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan Nughair? Kata. Apa Nughair? Burung yang kecil. Apa yang terjadi dengan burung kecil ini, wahai Abu Umair? Katanya. Pada anak kecil ini. Tadi Anas usianya 10 tahun, adiknya lebih kecil lagi. Ya, sebagian mengatakan adiknya ada Al-Bara' bin Malik. Masih kecil, selisihnya 3 tahun dengan Anas bin Malik. Masih kecil. Saya kata Anas usianya 10 tahun, berarti adiknya 7 tahun. Itu dicandai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ramahnya beliau. Ya, bukan hanya dengan orang-orang selepel dengan Abu Bakar, Umar, enggak, sama anak kecil pun beliau ramah. Beliau juga bercanda untuk menularkan sifat ulfah, sifat ramah tersebut, sifat dekat. Akhirnya anak-anak merasa dekat juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam akrab, ramah dan dekat, bukan hanya dengan yang seumur, tapi yang jauh di bawah umur beliau juga sallallahu alaihi wasallam beliau akrab dan ramah. Ulama kita mengatakan liyukhalituna, beliau terkadang berbaur dengan kami, ma yadullu 'alal ulfah bi khilafin nufur. Lafaz ini, yaitu Anas mengatakan terkadang beliau berbaur dengan kami, ini menunjukkan sifat ulfahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan an-nufur, yaitu menjauh dari orang, beda. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam berbaur walaupun juga dengan anak-anak kecil. Wa dzalika min sifatil mu'min, inilah dia sifat seorang mukmin. Jadi orang mukmin begitu dilihat oleh orang lain senang orang ngelihatnya. Mereka justru negar-ger dengan senang, bahkan anak kecil pun melihatnya akan senang. Ya, tidak ada istilahnya rasa takut, rasa canggung dan lain sebagainya. Nah, niki hadis yang kedua, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat ulfah. Kemudian yang ketiga, kita cukupkan dengan 3 hadis. Yang ketiga niki ada dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, Aisyah bercerita, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khaziratin tabakhtuha lahu. Aisyah bercerita. Siapa Aisyah niki? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau ini istri yang paling beliau cintai sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu hari Aisyah radhiyallahu anha membawa khazirah, sebuah makanan. Ya, bahasa kita mungkin bubur lah, bubur. Sebuah makanan yang ada cincangan daging disertai dengan
gandum, beras gandum. Ya, kurang lebih seperti bubur. Tabakhtuha lahu, yang aku masak untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqultu li Saudah, maka aku berkata kepada Saudah. Siapa Saudah ini? Apanya Aisyah Saudah? Madunya radhiyallahu anhuma. Ya, maka aku berkata kepada Saudah, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baini wa bainaha. Aku berkata kepada Saudah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara saya dengan Saudah, katanya. Saudah ini siapa tadi? Madunya Aisyah. Ya, Nabi di mana dia duduk sallallahu alaihi wasallam? Di tengah-tengah, di kanan Aisyah radhiyallahu anha, di kiri Saudah, kiri kanan niki. Ngombe keresena para jamaah. Nggih. Nah, Aisyah membawa bubur. Ya, bubur daging. Kemudian Aisyah berkata kepada Saudah, Aisyah niki berkata kepada Saudah, dia mengatakan, kuli, hai Saudah, makanlah. Fa'abat, tapi ternyata Saudah nggak mau. Enggak, kata Saudah. Faqultu, maka aku berkata, kata Aisyah, aku berkata, la ta'kulinna au la altahanna wajhaki. Kamu makan bubur ini wahai Saudah, atau kalau tidak saya coletin mukamu dengan bubur ini, katanya. Ya, ngedah maduna niki, makan, kalau tidak secolet nanti. Ya, fa'abat, ternyata Saudah tetap dia nggak mau makannya. Fawada'tu yadayya fil khazirati wa fatalaitu biha wajhaha, maka benar saya masukkan tangan saya ke bubur itu, terus saya colet mukanya Saudah itu, kata Aisyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau? Duduk di tengah. Kira-kira apa yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam? Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu ketawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqala li Saudah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Saudah, iltahi wajhaha, hai Saudah, dia juga colet wajahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fala tahat wajhi, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam aidha, maka benar Saudah mencolet juga mukanya Aisyah, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketawa lagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Lihat sifat humor Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kata yang tadi itu beliau istilahnya silih, bahkan repot rumah tangga niki, tapi lihat bagaimana ulfah beliau, ya, sifat ramah beliau, akrab, menyatukan dan lain sebagainya. Satu nyolet istrinya, satu lagi balas colet, ketawa beliau. Ya, kehumoran yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang kaku, bukan orang yang selalu tegang, ya, apalagi mengurus umat ini. Bahkan ndek kaku, ndek tegang. Ya, begitu terjadi hal-hal seperti itu, beliau menikmati momen-momen romantis bersama istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita bayangin niki para jamaah? Sekedar bayangin. Alhamdulillah. Baik, niki contoh bagaimana sifat ulfah, ya, sifat ramah, sifat akrab, sifat bersahabat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak justru mempermasalahkan hal-hal kecil sehingga menjadi besar, sehingga akhirnya saling membelakangi, enggak. Justru beliau selalu mencari celah bagaimana cara untuk terus bersatu, untuk terus bersahabat, berteman, ya, dan akrab satu sama lain. Kemudian mungkin kita bacakan sedikit ucapan para salaf kita atau para ulama berkaitan dengan masalah al-ulfah. Pertama dari Imam Mujahid. Imam Mujahid ini adalah murid dari sahabat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, ra'a Ibnu Abbas rajulan. Imam Mujahid bercerita, suatu hari sahabat Ibnu Abbas ini, Ibnu Abbas suatu hari melihat seseorang. Faqal, maka Ibnu Abbas mengatakan, inna hadza la yuhibbuni. Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya orang ini dia benar-benar mencintai saya, kata Ibnu Abbas.
Padahal cinta di mana para jamaah? Di mana rasa cinta niki? Di mana tempatnya? Di hati. Ya, di hati dia. Kalau karena dia di hati, bisa kita lihat atau tidak? Nggak bisa kita lihat. Tapi Ibnu Abbas mengatakan la yuhibbuni, benar-benar dia mencintai saya. Lam niki lam takkid. Dia benar-benar mencintai saya orang ini. Qalu, maka orang-orang berkata, wa ma ilmuk? Dari mana engkau tahu orang ini mencintaimu? Qal, maka Ibnu Abbas mengatakan, inni la uhibbuh. Saya mengetahui itu karena saya benar-benar mencintai orang itu. Saya ini benar-benar mencintai dia. Itu bukti kalau dia ini juga benar-benar mencintai saya. Kemudian beliau mengatakan, wal arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu adalah ibarat sebuah pasukan. Fama ta'arafa minha talaf. Mana yang saling kenal, maka itu yang akan bersatu. Pasukan perang kan kalau dia lihat, oh ini teman saya, bersatu sama temannya. Dilihat tandanya, dilihat bajunya, dilihat seragamnya, oh ini teman saya, bersatu dia otomatis. Nah, ruh ini seperti pasukan-pasukan. Begitu dia saling kenal, bersatu dia. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Mana yang tidak saling kenal, maka dia akan saling menjauh. Nah, Ibnu Abbas merasa sangat mencintai orang ini. Ini bukti kalau orang ini sangat mencintai dia. Karena ruhnya menyatu sudah. Ruh menyatu. Ya, sehingga mereka saling mencintai. Nah, niki dia berarti kaum muslimin dianjurkan untuk saling mencintai. Ya, kenapa? Karena ruh mereka menyatu dan saling mengenal satu sama lain. Kemudian Al-Imam Qatadah beliau mengatakan, ama wallahi alladzi la ilaha illahu innal ulfata la rahmatun wa innal furqata la adzabun. Imam Qatadah mengatakan, demi Allah yang tidak ada ilah melainkan hanya Dia yang berhak diibadahi. Innal ulfah, sesungguhnya sifat ulfah ini rahmat. Sifat bersahabat ini rahmat. Wa innal furqata la adzab, dan sesungguhnya berpecah belah, sifat berpecah ini adalah azab. Ya, ulfah itu adalah rahmat, berpecah itu adalah azab. Kemudian Al-Imam Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimashq, beliau bercerita tentang Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi. Yunus mengatakan, ma ra'aitu aqala minasy-Syafi'i. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih berakal dari Imam Asy-Syafi'i. Nazartuhu yauman fi mas'alatin. Suatu hari saya mendebat Imam Asy-Syafi'i dalam sebuah masalah. Tsumma iftaraqna, setelahnya kami berpisah. Walaqiyani, kemudian suatu hari dia menjumpaiku, fa akhadha biyadiyya, kemudian beliau mengambil tanganku. Tsumma qala, dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya Aba Musa, wahai Abu Musa, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan? Tidakkah selayaknya kita ini menjadi dua orang yang bersaudara? Wa illam nattafiq fi mas'alatin, walaupun kita tidak sepakat dalam sebuah masalah. Jadi walaupun ada masalah yang kita nggak sepakat padanya, yang kita berselisih dalam sebuah masalah tersebut, tidakkah sepantasnya kita tetap menjadi saudara? Karena memang menyatukan pendapat semua manusia kan nggak mungkin nih para jamaah. Ada saja tempat kita berselisih, ada saja. Maka jangan gara-gara ada satu masalah kita tidak sepakat padanya, terus tiba-tiba saling jauhi, jangan. Makanya beliau mengatakan, tidakkah selayaknya kita tetap bersatu, bersahabat, bersaudara, walaupun kita tidak sepakat dalam sebuah masalah. Ya, ini kata cerita dari Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi tentang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya, beliau mengatakan, al-ulfatu thamaratu husnil khuluq. Sifat ulfah
sifat berteman, akrab dengan orang, ini adalah thamaratu husnil khuluq, buah dari akhlak yang mulia. Orang yang mulia akhlaknya, dia akan senang bersatu, dia akan senang berteman. Ya, wattafarruqu thamaratu su'il khuluq. Adapun berpecah, ya, saling membelakangi, saling menjauhi, ini buah dari akhlak yang buruk, kata beliau. Fa husnul khuluqi yujibut tahabbubi wat ta'alufi wat tawafuq. Maka akhlak yang mulia ini konsekuensinya adalah kita akan saling mencintai, kita akan saling bersatu, kita akan saling berteman. Ini konsekuensi dari akhlak yang mulia. Wasu'ul khuluq, dan akhlak yang buruk yuthmirut tabaghud wat tahasud wat tanakur. Dan akhlak yang buruk ini akan membuahkan tabaghud, saling benci, saling marah, tahasud, saling iri, wat tanakur, saling mengingkari satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa saya memiliki sifat ulfah, sifat ramah, sifat bersahabat. Ini muncul dari akhlak yang mulia. Berarti di antara ciri orang berakhlak mulia adalah dia itu memiliki sifat ulfah, mudah bersahabat, mudah berbaur, ya, dan ringan kita berteman dengannya. Terakhir dalam ucapan ulama, yaitu kita ambilkan dari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, innas salafa kanu yakhtalifuna fil masail al-far'iyyah. Dahulu para salaf, mereka berselisih dalam banyak masalah yang cabang, ya, ma'abaqail ulfah, walaupun demikian ulfah itu tetap, katanya, persatuan itu tetap bersahabat, tetap berteman, padahal mereka berselisih dalam banyak masalah. Ya, wal ismatu wa salahu dzatil bayyin, hubungan mereka tetap baik walaupun mereka berselisih dalam banyak masalah. Ini beliau sebutkan atau dinukil dari kitab Al-Fatawa, yakni Majmu' Al-Fatawa. Nah, niki dia para jamaah motivasi untuk memiliki sifat ulfah, mulai dari Al-Quran, kemudian cerita atau hadis dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ucapan para salaf dan ulama kita. Masih ada waktu kita para jamaah, kita baca sedikit tentang faedah memiliki ulfah. Beberapa faedah memiliki sifat al-ulfah. Pertama, imtithalu ma amarallahu bih wa rasuluhu minal ijtima' wal ulfah. Di antara faedah memiliki sifat ini, yaitu kita telah merealisasikan perintah Allah dan perintah Rasulnya agar kita bersatu dan bersahabat. Ya, jadi memiliki sifat ulfah ini berarti mempraktekkan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ya, kalau Allah merintah kita, apa dapat kita kira-kira para jamaah? Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita memiliki sifat ulfah, ya, ini sebagai mempraktekkan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, qiyamul ulfati bainal mu'minin min asbabin nasri wat tamkin. Tegaknya ulfah antara kaum mukminin, tegaknya persatuan, rasa bersahabat, ya, seluruh kaum mukminin ini di antara sebab an-nasru, di antara sebab kemenangan ini. Kalau seluruh kaum mukminin, seluruh kaum muslimin bersatu, maka menang kita. Berapa banyak kaum muslimin para jamaah? Berapa banyaknya? Kira lu ini 2 miliar kurang lebih ruana. 1,5 miliar mungkin. Kalau semuanya bersatu, masya Allah, kuat kita. Ndara radingnya dah itu. Tapi sekarang sana sini caplok kaum muslimin, lemah. Guthaun ka gutha'is sail, seperti buih di lautan. Apa sebabnya? Karena ini enggak ada sifat ulfah ini.
Ya, satu sama lain saling membelakangi. Ya, dan setiap golongan menganggap dirinya paling benar. Nasallahu salamul afiyah. Akhirnya sifat ulfah ini hilang. Ya, nah kalau ada sifat ini diantara sebab kemenangan baik kaum muslimin. Wat tamkin, sebab kaum mukminin bisa berkuasa. Dia akan menguasai dunia ini kalau mereka bersatu atau berulfah. Yang ketiga, al-ulfatu sababun lil i'tisam billah wa bihablih. Ulfah, bersatu, bersahabat, ini diantara sebab kita bisa berpegang dengan tali Allah, sebab kita bisa berpegang dengan tali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah bersahabat, kalau kita sudah dekat berteman, maka akan tegak itu. Sama-sama memegang tali Allah, sama-sama memegang tali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita bersahabat kan, molah itu saling nasihatin, molah itu saling peringetin. Kalau kita bersahabat, kalau kita berteman. Tapi kalau kita saling temudin, begitu kita peringat, lah nyinggung saya itu, lah dia nyebut ke macam-macam, akhirnya sulit kita saling mengingatkan untuk memegang tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-ulfah, sifat bersatu ini, sifat dekat, ini diantara sebab seseorang bisa berpegang dengan tali Allah dan tali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang keempat, al-ulfah, sifat ulfah ini min asbabi mahabbatillah wa rasulih. Memiliki sifat ulfah ini diantara faedahnya adalah mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulnya. Wal mu'minin, mendapatkan cinta kaum mukminin. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib cintaku bagi dua orang yang saling mencintai, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jikalau kita bersahabat, berteman karena Allah, Allah berjanji wajib cinta saya bagi mereka. Maka al-ulfah ini diantara sebab mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir mungkin 5 kita ambil diantara faedah-faedah sifat ulfah, yaitu tusyi'ut ta'awun baina al-muslimin, yaitu dengan adanya sifat ulfah maka akan menyebar saling tolong menolong antara kaum muslimin. Kalau semua kita memiliki sifat ulfah, muncul rasa saling tolong menolong. Tapi kalau kita saling temudin, nggak mau kita nolong dia, aduh rambeh, ye katanya nanti. Padahal sama-sama kaum muslimin. Tapi begitu ada sifat ulfah itu, terjadi masalah di kaum muslimin sebelah, langsung kita akan saling tolong. Ya, wa fi dzalika mada'atun liridallah ta'ala thumma ridhan nas. Tentu ini akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mendatangkan ridha manusia. Nah niki dia para jamaah 5 di antara faedah-faedah kita memiliki sifat ulfah. Tentunya banyak sekali di sana faedah-faedah yang lain, tapi karena keterbatasan waktu, ya maka kita cukupkan dengan 5 faedah tadi. Kemudian mungkin mumpung belum bunyi bel niki, beberapa gambaran ya, beberapa gambaran tentang ulfah ini. Beberapa gambaran. Pertama adalah ijtima'ul muslimin fi shalawatil jami'ah. Gambarannya yaitu menyatunya kaum muslimin saat mereka sholat berjamaah, saat mereka sholat Jumat, saat mereka Idul Fitri, Idul Adha, menyatu mereka. Ini diantara gambaran ulfah tersebut. Ya, makanya Nabi SAW saat kita sholat berjamaah diingatkan kita untuk merapatkan saf, menempel badan kita. Ya, karena dengan menempelnya badan, mudah-mudahan hati kita juga menempel satu sama lain. Ini gambaran pertama tentang ulfah. Kemudian yang kedua, gambaran kedua tentang ulfah, tahammulul adza wat taghafulu 'aniz zallat,
yaitu mau bersabar, ya, bersabar dengan hal-hal yang datang dari saudara muslim kita. Mungkin dia salah omong tapi menyakiti perasaan, maka sabar, ya, jangan dibalas. Untuk apa? Sebagai sifat ulfah tadi itu. Kemudian taghaful aniz zallat, pura-pura nggak tahu tentang ketergelinciran seseorang. Tergelincir, dia pura-pura nggak tahu. Jangan dibahas ketergelinciran tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Saling temudin. Ya, sebut sudah jelaskan kebenaran sebagai kebenaran, keburukan sebagai keburukan, selesai sudah. Begitu disebut tentang ketergelinciran apalagi yang tidak pada levelnya menyebutnya, maka akan muncul nanti namanya perpecahan dan perselisihan tersebut. Jadi di antara gambarannya yaitu bersabar atas hal-hal yang datang dari kaum muslimin yang lain. Yang kedua yaitu lalai dari ketergelinciran orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu as-silah wa adamul qati'ah, sering-sering saling mengunjungi para jamaah. Ya, ziarah, silaturahmi, ini di antara gambaran-gambaran al-ulfah tersebut. Kemudian yang keempat yaitu al-liqa biwajhin talqin, menjumpai seseorang dengan wajah yang berseri-seri. Ya, niki juga di antara gambaran ulfah tersebut. Bahasa kita ramah gitu kan, bukan cuek yang memberi orang sangkepnya, ya, tapi diberi dia wajah yang berseri-seri. Kemudian wal musafahatu wal mu'anaqah, di antara gambaran ulfah yaitu berjabat tangan, bahkan mungkin berpelukan. Ya, niki di antara gambaran ulfah tersebut. Berikutnya adalah at-tahni'ah bil farahi wal muwasatu fil huzni, memberi ucapan-ucapan selamat di saat orang mendapatkan kebahagiaan dan memberi hiburan di saat orang mendapatkan kesusahan. Niki beberapa gambaran dari ulfah tersebut. Maka mudah-mudahan sifat niki bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita para jamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi akhlak Islam yang baik, yang sempurna, di antaranya adalah sifat al-ulfah. Demikian dari Tiang, mudah-mudahan yang Tiang baca niki bermanfaat buat Tiang dan kita semua. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya Tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.